Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, para perencana, akademisi, dan pejuang transportasi berkelanjutan dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan membedah sebuah riset yang sangat krusial bagi masa depan kota kita. Bertajuk, Pemodelan Kinerja Transportasi Perkotaan Berkelanjutan, Studi Kasus DKI Jakarta. Materi ini merupakan buah pemikiran dari Adiatna dan Abdul Qadir Murad, yang dituangkan dalam jurnal Sustainability, tahun 2019, dengan judul, Modeling Sustainable Urban Transport Performance in the Jakarta City Region, AGIS Approach. Mari kita mulai perjalanan intelektual ini dengan bismillah. Bapak dan Ibu sekalian, berbicara tentang Jakarta adalah berbicara tentang denyut nadi ekonomi Indonesia. Namun, apakah denyut itu sehat? Hari ini kita akan membedah pemodelan kinerja transportasi perkotaan berkelanjutan dengan pendekatan GIS atau Sistem Informasi Geografis. Riset ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan sebuah ikhtiar untuk memotret realitas spasial Jakarta. Sebagai perencana, kita tahu bahwa sustainable transport bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk menjaga amanah lingkungan bagi generasi mendatang. Mari kita lihat bagaimana data GIS bisa memberikan kita kacamata yang lebih jernih dalam menata kota kebanggaan kita ini. Nah, sebelum kita masuk ke metode teknisnya, mari kita lihat dulu fakta seperti apa yang sedang kita hadapi di lapangan. Masya Allah, coba perhatikan angka-angka di layar ini. Jakarta dihuni lebih dari 10,37 juta jiwa dengan kepadatan yang mencapai 15.000 orang per kilometer persegi. Bayangkan, di setiap sudut jalan, ada 13,3 juta motor dan 3,5 juta mobil yang berebut ruang. Pertumbuhannya, 5,35% per tahun. Ini adalah tantangan logistik dan kemanusiaan yang luar biasa. Kebutuhan perjalanan mencapai 21,9 juta per hari. Ini setara dengan memindahkan seluruh penduduk satu negara kecil setiap harinya. Sebagai praktisi, kita harus menyadari bahwa kualitas hidup warga sangat bergantung pada presisi kita dalam mengukur kinerja transportasi secara spasial. Tanpa data yang akurat, kita hanya akan menebak-nebak di tengah kemacetan. Lantas, bagaimana cara kita membedah kerumitan ini? Disinilah peran teknologi GIS masuk sebagai solusi. Rekan-rekan sekalian, dalam analisis ini, kita menggunakan 3 langkah strategis. Pertama, identifikasi, kita ukur 5 indikator dasar. Kedua, evaluasi, kita tentukan level Sustainable Urban Transport, SUT, di tiap kecamatan. Dan yang paling menarik adalah ketiga, prediksi, menggunakan Geography Weighted Regression atau GWR. Mengapa ini penting? Karena masalah di Jakarta Utara tidak bisa diselesaikan dengan cara yang sama dengan Jakarta Selatan. Pendekatan spasial ini memungkinkan kita melakukan, istilahnya bedah lokal, yang lebih presisi, sehingga kebijakan yang diambil nantinya benar-benar tepat sasaran pada data yang ada. Lalu, apa saja 5 indikator yang menjadi tanda-tanda vital kesehatan transportasi kita? Mari kita bedah satu persatu. Ada 5 pilar yang kita teliti di sini. Pertama, tentu saja kemacetan. Ini adalah biaya sosial dan ekonomi terbesar kita. Kedua, konsumsi lahan, karena jalanan yang terlalu lebar terkadang mengorbankan ruang terbuka hijau yang menjadi paru-paru kota. Ketiga, polusi suara yang sering kita abaikan padahal berdampak pada kesehatan mental warga. Selain itu, ada kecelakaan dan ada polusi udara. Kelima indikator ini adalah cerminan dari indikator dasar yang menjadi pilar pengukuran. Sebagai akademisi, kita harus melihat indikator-indikator ini sebagai satu kesatuan ekosistem. Jika satu terdampak, maka seluruh sistem transportasi kota akan ikut merasakannya. Sekarang, mari kita masuk ke hasil diagnosisnya. Kita mulai dari penggunaan sebaran kemacetan yang cukup mengejutkan. Rekan-rekan sekalian, mari kita lihat peta panas Jakarta di layar ini. Data kita menunjukkan bahwa kinerja transportasi terendah atau kemacetan paling parah terkonsentrasi di jantung kota, Jakarta Pusat dan Utara. Mengapa ini terjadi? Secara spasial, pusat pemerintahan dan bisnis bertindak sebagai magnet raksasa yang menarik volume kendaraan tertinggi setiap harinya, menciptakan bottleneck yang luar biasa. Bayangkan, ribuan orang menuju satu titik yang sama secara bersamaan. Sebagai perencana, kita harus sadar bahwa kemacetan bukan hanya soal volume jalan yang kurang, tapi soal distribusi aktivitas yang belum merata. Jika kita terus memusatkan segalanya di jantung, maka beban sirkulasinya akan selalu berada di titik kritis. Kemacetan mungkin menguras waktu, namun ada hal lain yang jauh lebih mahal harganya, yaitu keselamatan nyawa warga kita. Mari kita geser ke diagnosis kedua. Halaman ini memotret realitas yang cukup memprihatinkan. Kita melihat ada 3 hotspot utama insiden kecelakaan, Tebet dengan 182 insiden, disusul Durensawit dan Setiabudi. Perhatikan polanya,
Insiden tinggi ini berjejer di jalur logistik utara menuju Tanjung Priok dan arus komuter di timur. Dalam perspektif profesional dan etis, keselamatan adalah maqasid syariah, perlindungan terhadap jiwa. Angka-angka ini adalah pengingat bagi kita para praktisi untuk tidak hanya mengejar kecepatan aliran kendaraan, tapi juga keamanan infrastrukturnya. Setiap titik merah di peta ini adalah sebuah nyawa yang harus kita lindungi melalui desain jalan yang lebih berempati dan pengawasan yang lebih ketat. Selain keselamatan fisik, transportasi juga meninggalkan jejak, tak kasat mata, di udara dan lingkungan kita. Seperti apa potretnya? Mari kita bedah kualitas lingkungan kita. Data menunjukkan polusi udara tertinggi berada di timur laut, yang merupakan gerbang utama bagi komuter dari Bekasi. Sementara itu, polusi suara atau kebisingan mencapai puncaknya di Jakarta Utara karena aktivitas pelabuhan dan industri yang masif. Menariknya, wilayah selatan memiliki kualitas lingkungan yang relatif lebih baik, terlihat dari warna hijaunya. Sebagai akademisi, kita harus melihat ini sebagai ketimpangan ekologis. Hak warga untuk menghirup udara bersih dan hidup dengan tenang tidak boleh ditentukan oleh di kecamatan mana mereka tinggal. South Jakarta memberikan kita benchmark bahwa keseimbangan antara transportasi dan lingkungan itu mungkin untuk dicapai. Bicara soal lingkungan, kita juga harus bicara soal ruang. Berapa banyak lahan yang kita korbankan untuk jalan? Mari kita lihat data digital twin ini. Di sawah besar, 22,9% lahannya habis hanya untuk jalan. Gambir tidak jauh beda, di angka 22,11%. Ini menunjukkan bahwa pusat kota kita sudah sangat jenuh dengan aspal. Secara filosofis, ini adalah peringatan bagi kita. Apakah kita membangun kota untuk manusia, atau membangun kota untuk mobil? Kepadatan jalan yang sangat tinggi di pusat kota berbanding terbalik dengan area pinggiran yang masih memiliki ruang terbuka. Sebagai perencana, tugas kita adalah menyeimbangkan ini, agar beton tidak menelan seluruh ruang hidup kita. Setelah melihat diagnosis per indikator, mari kita rangkum, bagaimana rapor keseluruhan transportasi Jakarta? Inilah, verdict, atau putusan akhirnya. Secara umum, Jakarta berada di level menengah atau medium. Namun, perhatikan sebaran warnanya. Area hijau atau high performance terkonsentrasi di Jakarta Selatan dan Barat, hanya sekitar 13,76% area. Sementara itu, Jakarta Utara dan Timur masih didominasi warna merah atau low performance. Ini adalah PR besar bagi kita semua. Ada ketimpangan spasial yang nyata. Riset ini memanggil kita para praktisi untuk memberikan perhatian lebih pada wilayah-wilayah yang terklaster merah ini. Keadilan transportasi harus dirasakan oleh seluruh warga, tanpa memandang koordinat tempat mereka tinggal. Mungkin ada yang bertanya, seberapa akurat model ini? Mari kita lihat validasi statistiknya. Bagi rekan-rekan akademisi, SLIDE ini adalah jantungnya. Model regresi global kita menghasilkan R-square sebesar 0,873. Masya Allah, ini adalah tingkat akurasi yang tinggi. Artinya, 87% variabilitas kinerja transportasi di Jakarta memang benar-benar bisa dijelaskan oleh 5 indikator yang kita pilih tadi. Residu terdistribusi normal, artinya model kita tidak bias. Secara ilmiah, ini memberikan legitimasi bahwa pendekatan digital twin dan GIS yang kita gunakan valid untuk menjadi dasar pengambilan kebijakan strategis. Dengan data inilah kita membangun argumen yang kokoh di hadapan publik. Jika di sesi ini kita sudah membedah diagnosis awal, di bagian selanjutnya ini kita akan masuk ke analisis yang lebih dalam, tajam, dan tentunya memberikan solusi strategis. Rekan-rekan sekalian, dalam menata kota, kita tidak boleh memakai kacamata kuda. Di halaman ini, hasil analisis digital twin kita menunjukkan realitas yang menarik. Jakarta itu unik. Di wilayah timur laut, musuh utamanya adalah kemacetan dan polusi udara. Sementara di barat daya, masalah keselamatan atau angka kecelakaan menjadi faktor dominan. Dan di selatan, penggunaan lahan menjadi kunci. Artinya apa? Sebagai perencana, kita harus menyadari bahwa obat untuk Jakarta Utara tidak bisa kita berikan untuk Jakarta Selatan. Setiap wilayah punya penyakit yang berbeda, sehingga pendekatan kita pun harus bersifat lokal dan presisi. Inilah keindahan dari manajemen spasial yang bijak. Nah, sekarang mari kita zoom in ke wilayah yang paling banyak mendapat sorotan, yaitu klaster Timur Laut. Mari kita perhatikan klaster Timur Laut. Wilayah ini adalah pintu gerbang bagi jutaan saudara kita komuter dari Bekasi. Dampaknya, koefisien GWR untuk kemacetan dan polusi udara mencapai titik tertinggi di sini. Ini bukan sekadar angka, tapi ini adalah beban harian yang harus dipikul warga. Sebagai praktisi, kita melihat bahwa solusinya bukan lagi sekadar menambah lebar jalan di dalam kota, tapi bagaimana memperkuat manajemen lalu lintas di perbatasan. Kita harus berkolaborasi lintas wilayah. Jika kita mampu mengelola arus di pintu masuk ini dengan baik,
maka kita sedang melakukan upaya preventif untuk menjaga kualitas udara dan kesehatan mental jutaan warga Jakarta. Lalu, bagaimana dengan sisi lain kota? Mari kita geser pandangan kita ke arah barat dan selatan. Pindah ke sisi barat, data kita memberikan alarm yang berbeda. Angka kecelakaan di sini paling tinggi. Ini adalah panggilan bagi kita untuk melakukan audit keselamatan jalan secara total. Nyawa manusia adalah prioritas tertinggi dalam nilai-nilai kita. Sementara itu, di Jakarta Selatan, tantangan utamanya adalah tata guna lahan. Selatan adalah benteng terakhir bagi resapan dan kenyamanan hunian. Jika kita gagal mengendalikan koefisien tata guna lahan di sini, maka performa transportasi berkelanjutan Jakarta di masa depan akan runtuh. Jadi, di barat kita bicara keselamatan, di selatan kita bicara ketegasan regulasi zonasi. Dua pendekatan berbeda untuk satu tujuan yang mulia. Setelah melihat kondisi saat ini, timbul pertanyaan, jika pola ini berlanjut, akan jadi seperti apa Jakarta di masa depan? Di halaman ini, mari kita lihat simulasi masa depan. Jika kita menggunakan model GWR untuk memprediksi tren, kita mendeteksi adanya tren negatif yang mulai menjalar. Perhatikan perbedaan warna antara kondisi existing dengan prediksi masa depan. Tanpa intervensi yang radikal dan berbasis data, degradasi kinerja transportasi kita akan semakin meluas. Rekan-rekan pengajar dan peneliti, ini adalah data yang harus kita kolaborasikan dengan pembuat kebijakan. Kita sedang berpacu dengan waktu. Prediksi ini sebagai peringatan dini agar kita segera mengambil langkah korektif sebelum masalah ini menjadi permanen. Untuk merespons prognosis tersebut, mari kita simpulkan pola diagnosis spasial yang kita temukan. Dari seluruh pemodelan tadi, kita bisa merangkum pola kritisnya. Di timur laut, tekanan terberat ada pada aspek operasional, macet dan polusi. Sementara di pusat kota atau core area, masalah utamanya adalah konsumsi lahan infrastruktur yang sudah sangat jenuh. Kita tidak bisa lagi terus-menerus membangun jalan di atas tanah yang sudah sesak. Pola ini mengajarkan kita tentang pentingnya keseimbangan. Seperti dalam prinsip kehidupan, sesuatu yang berlebihan, baik itu kemacetan maupun penggunaan beton, pasti akan merusak harmoni kota. Diagnosis ini adalah landasan bagi kita untuk menyusun resep kebijakan yang lebih tajam. Berdasarkan diagnosis tadi, inilah rekomendasi strategis untuk wilayah utara dan timur. Untuk Jakarta Utara dan Timur, kita butuh 3 langkah taktis. Pertama, manajemen logistik. Kita harus fokus pada arus kendaraan berat dari dan menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Kedua, reduksi emisi di gerbang-gerbang komuter. Dan ketiga, yang sering terlupa, noise control. Area industri butuh buffer zone agar kebisingan tidak merusak kualitas hidup pemukiman di sekitarnya. Sebagai praktisi, kita harus memastikan bahwa kemajuan ekonomi dari sektor industri tidak boleh mengorbankan hak warga atas lingkungan yang tenang dan udara yang bersih. Inilah esensi dari transportasi yang adil dan berkelanjutan. Bergeser sedikit, bagaimana rekomendasi kita untuk wilayah barat dan selatan? Di barat, fokus kita hanya satu, safety first. Intervensi fisik seperti perbaikan marka, pencahayaan, dan manajemen simpang harus dilakukan untuk menekan angka kecelakaan. Sementara di selatan, kuncinya adalah land use control. Kita harus teguh dalam menjaga zonasi agar tidak terjadi urban sprawl atau penjalaran kota yang tidak terkendali. Kita ingin selatan tetap menjadi paru-paru dan area resapan yang mendukung keberlanjutan transportasi. Menjaga selatan bukan hanya soal estetika, tapi soal menjaga keseimbangan ekosistem Jakarta secara keseluruhan agar terhindar dari musibah banjir dan kemacetan yang lebih parah. Akhirnya, kita sampai pada inti dari seluruh rangkaian riset panjang ini. Rekan-rekan sekalian, kesimpulan dari studi ini sangat tegas. Pertama, model SUTM yang kita kembangkan terbukti efektif dan presisi secara spasial. Kedua, Jakarta membutuhkan intervensi yang spesifik per wilayah, lupakan solusi satu untuk semua, one size fits all. Dan yang ketiga, masa depan perencanaan kota ada pada integrasi antara Big Data dan GIS. Kita tidak boleh lagi merencana berdasarkan perasaan atau asumsi semata. Data adalah amanah, dan mengolahnya dengan benar adalah tanggung jawab profesional kita untuk kemaslahatan umat. Sebagai penutup, ada sebuah pesan singkat yang ingin kami titipkan untuk masa depan kota kita. Pesan utamanya sederhana, data presisi, untuk kebijakan yang berdampak. Kita bermimpi melihat Jakarta yang warganya bisa bergerak dengan aman, menghirup udara bersih, dan memiliki waktu lebih banyak untuk keluarga daripada di jalan. Perjalanan menuju Jakarta yang berkelanjutan masih panjang, namun dengan bimbingan ilmu pengetahuan dan niat yang tulus untuk melayani, biiznillah, kita bisa mewujudkannya. Demikian bedah materi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar literasi perencanaan kota kita semakin maju. Demikian kami ucapkan terima kasih, tetap semangat membangun negeri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.